ya. Oke, cuba ulang soalannya. Bahan-bahannya tadi saya katakan saya mengkaji kisah Alexander ada di 4 teks Yunani dari Plutarch tahun abad Masehi 1, abad pertama Masehi, Quintus, Arian. Ini ada kitab Yunani ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris di Greek, di internet namanya Greek, Ancient Greek. Kitab-kitab kuno Yunani di sana bebas kita download. Di situ saya ambil, kemudian di situ saya analisis dengan analisis tadi konten sama sinkronik diakronik. Nah, mungkin itu aja. Sebenarnya banyak, kita sudah diberi Allah kelebihan mampu mengakses internet, mampu ini. Sebenarnya bisa lahir buku banyak dari universitas ini. Itu akan banyak lahir buku-buku yang bagus. Bahkan ini kisah ini saya disuruh oleh BTS dibuat bentuk novel. Kan mudah tinggal mengelola. Yang kedua disuruh menjadikan komik lagi. Jadi berarti royaltinya tambah banyak. Gitu ya. Jadi sangat nikmat sekali kalau kita mau meluangkan waktu menulis. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishaq Muhammadi dari FPSG. Okey, saya ingin tanyakan dua soalan. Soalan pertama mengenai pengkajian tanya. Pertama tanya atas peluang kosong diberikan Allah SWT kepada Pak Wisnu menjalankan kajian ini. Dan soalannya, bagaimana pengkajian ini Pak Wisnu jalankan? Ada dana itu dana sendiri ataupun disupport oleh mana-mana agensi. Terutama yang kedua dia sejauh mana setelah rilisnya buku ini, sejauh mana impak daripada ideologi atau pemikiran atau teori dalam masyarakat dunia sekarang ini, sejauh mana jangkaan Pak Wisnu terhadap sistem nilai pemikiran mereka. Mungkin sama dengan soalan yang kedua yang diterangkan oleh saudara Luqaidah, iaitu kesannya kepada Islam ni. Contohnya. Waalaikumsalam. Jadi kesannya sebenarnya sebelum buku saya Ya'juj Ma'juj keluar, itu teori-teori di internet itu banyak mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah monster, taringnya dan sebagainya. Ini nggak ilmiah semua. Al-Quran itu sangat rasional, ilmiah. Hanya kita yang kurang pandai untuk mengkaji. Ya'juj Ma'juj bangsa seperti kita, manusia. Maka selepas buku Ya'juj Ma'juj terbit, maka teori-teori itu mulai berubah. Itu kesan yang pertama. Yang kesan kedua, kalau baca di internet, orang-orang barat, orang kafir barat itu menuduh bahwa kisah Zulkarnain di Al-Quran itu menyontoh teks-teks Yunani dari barat. Nah, dalam buku saya tunjukkan di dalam semua teks Yunani, 4 kitab Yunani tadi tidak ada mata air berlumpur hitam, tidak ada dinding besinya. Begitu juga teksnya orang Yahudi juga nggak ada, dinding besi Zulkarnain nggak ada, lumpur hitam yang dilihat Zulkarnain nggak ada. Orang yang masih primitif juga tidak ada. Maknanya apa? Maknanya Al-Quran tidak menyontoh kitab Yahudi, juga tidak menyontoh teks-teks Yunani tadi. Itu aja sebenarnya. Yang kedua, kita sama dengan saya membela Alexander yang selama ini oleh orang Islam dikafirkan. Alexander the Great dianggap orang kafir sama penulis-penulis Muslim sebelumnya. Nah, maka dengan buku ini, nama dia ini saya bersihkan bahwa dia orang beriman yang hidup 300 tahun sebelum Nabi Isa. Itu aja mungkin sumbangannya. Dan barang siapa kata Rasulullah mengetahui saudaranya sesama Muslim
dihina atau dianu kemudian diam saja, ini tidak boleh. Maka saya membela dia, dia orang beriman. Saya lihat gurunya Aristoteles itu orang beriman, penemu kausa prima. Gurunya Aristoteles siapa? Plato. Gurunya Plato siapa? Sokrates. Sokrates inilah yang di Al-Quran disebut Luqmanul Hakim. Saya kaji di buku ini satu bab khusus tentang guru tadi sampai Sokrates. Kok berani mengatakan Luqmanul Hakim Sokrates? Analisis konten bisa dipakai di sana. Sokrates, nama di Al-Quran Luqman itu gelar, bukan nama diri, bukan proper name. Lakman dari kata laqima, lakman, menelan. Apa menelan di sini apa? Menelan. Sokrates itu mengajari orang Yunani, pemuda-pemuda Athena, mengajari bahwa Tuhan itu satu. Padahal di Athena waktu itu dewa-dewa Tuhan banyak. Ada Zeus, ada Jupiter, ada banyak. Maka Sokrates mengajarkan Tuhan itu satu. Akhirnya anak-anak pemuda Yunani ini berdakwah kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya marah. Ini sama seperti zamannya Nabi Muhammad ketika pemuda-pemuda Arab ini masuk Islam, pulang ke rumah, konflik dengan orang tuanya masing-masing, sama seperti itu. Akhirnya apa? Sokrates ditangkap oleh pengadilan Athena, dituduh subversif, mengajarkan ajaran baru bahwa Tuhan itu satu. Ini ada di kitabnya yang ditulis Plato. Sokrates tidak pernah menulis buku, yang menulis adalah muridnya namanya Plato tadi. Ada 12 kitab, bisa dibaca. Di sana dikatakan Sokrates akhirnya diadili, dihukum dengan cara hukuman mati dengan cara menelan racun. Laqima menelan, Lakman jadi Luqman, hanya karena mengajarkan Tuhan itu satu. Maka di Al-Quran, ya abunaya la tusyrik, wahai anakku, kata abunaya ini bukan anak kandung. Semua muridnya Sokrates di dalam kitab Yunani yang umurnya lebih rendah dari Sokrates dipanggil anakku. Hubungan dekat antara guru dengan murid. Maka di sana dikatakan dia menelan racun, meninggal. Saya mau membuat khusus buku ini bertajuk Sokrates adalah Luqmanul Hakim. Sebenarnya kan banyak tema-tema begitu kan. Kenapa kita tidak menulis? Dulu para ulama kitabnya banyak, mungkin itu saja. Banyak tema-tema yang menarik. Oke, cukup gimana? Yang putri belum ada. Oke, mungkin kita buka lagi satu yang terakhir. Nama saya Nabila Huda binti Husni. Saya dari Fakulti Pembacaan Quran dan Sunnah. Saya ingin bertanya kepada Pak Wisnu. Pak Wisnu mengatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa Raja Humus adalah sultannya. Sekian kasih. Itu harus kita lihat dari sejarah dan geografi. Ini gimana itu? Di situ saya lihat perjalanannya kurus, kita lihat Cyrus the Great atau Koresi. Atau di dalam PowerPoint.
Gitu. Gitu. Kalau kita lihat peta tadi, matahari itu berada di utara berapa derajat? Berapa derajat? Bukan. Kalau di ekuator itu apa? Khatulistiwa ya. Ekuator itu 0 kan? Kalau di itu di tengah-tengah matahari di ekuator. Nah, kalau berada di paling utara, bukannya cuma ini gambar matahari, gambar bumi. Nah ini ya, di dalam buku saya juga saya jawab ini ekuator 0 derajat. Kalau matahari itu pada bulan apa? Pada bulan Juni berada di utara. Ini berapa derajat? 23,5 utara. Paling selatan berapa? Bulan Desember 23. Maka ketika bulan Desember di utara ini musim dingin, musim sejuk, salju. Nah, ini di sini Alexander di Mesir ini, ketika dia berada di timur atau di utara Khatara tadi, bolehkah dia melihat matahari terbenam? Syaratnya harus ini Alexander, ini mata air berlumpur hitam, itu matahari. Kalau Alexander berdiri di timur dan di utaranya Khatara, itu boleh gak lihat itu? Bisa kan, masih boleh lihat matahari terbenam. Tapi kalau Sirius, dikatakan Sirius berada di Laut Hitam ini kan, Laut Hitam. Dia hanya berdiri di mananya Laut Hitam ini, di selatan sama timur. Ini tidak boleh melihat matahari terbenam dari sini. Dia harus kalau ingin melihat matahari terbenam harus melihat ke arah mana? Ke arah sini dia. Sementara mata air berlumpur hitamnya Laut Hitam ini berada di belakang dia. Padahal Al-Quran mensyaratkan Zulkarnain melihat matahari, di situ ada lumpur hitam, ada Zulkarnain, ada lumpur hitam, ada matahari, satu garis lurus. Kalau Cyrus the Great koreksi di sini tak boleh dia melihat ke arah utara, nggak bisa matahari terbit di sana, nggak tampak karena di sini saja. Terbitnya itu di antara ini sampai sini saja. Alexander boleh dia melihat. Sirius baru boleh melihat matahari terbenam kalau dia berjalan ke arah utara Laut Hitam. Tetapi fakta sejarah tidak menceritakan Sirius pernah ke utaranya Laut Hitam ini. Maknanya Sirius itu bukan Zulkarnain, Laut Hitam ini bukan mata air berlumpur hitam, laut di sana. Sementara Al-Quran ainin hamiatin, mata air, bukan laut. Maka tafsir mengatakan laut sebenarnya kurang sesuai, kurang pantas. Oke gitu ya. Artinya secara geografis terbukti bahwa Sirius bukan Zulkarnain. Jadi ini yang terakhir. Saya ada soalan kepada Pak Wisnu. Pak Wisnu. Soalan dari pertamanya, kita dengar dulu Nabi berdah buku tentang atau bercerita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana kita bilangkan beliau sebagai seseorang yang membuka Konstantinopel. Dan kita telah pernah dengar juga Salahuddin Al-Ayyubi kita bilangkan ini sebagai pembebas Al-Quds atau Palestin. Cumanya saya ada satu persoalan, bagaimana Bapak boleh mengatakan bahawa Alexander
adalah Zulkarnain ini sebagai pembebas Barat dan Timur. Satu. Keduanya ada juga kalangan yang mengatakan Alexander ni bukan Zulkarnain. Jadi agak terkeliru. Adakah benar Alexander ini adalah Zulkarnain, dan adakah salah sebenarnya Alexander bukan Zulkarnain? Dan sebab apa diberi gelaran kepada Alexander ini? Ataukah ini semata-mata diberi daripada Barat pergi ke Timur, kita gelarkan dia sebagai pembebas Barat dan Timur, ataupun mungkin ada isteri-isteri seperti mana yang berlaku kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dalam siri serangan-serangan kepada untuk membuka kepada negara Islam. Sebenarnya tadi sudah terbukti ya bahwa Alexander itu Zulkarnain ke barat ke timur semuanya sejarahnya sesuai dengan apa yang diceritakan di Al-Quran. Semuanya bisa ditemukan. Kata-kata kuncinya ketemu: mata air berburu hitam, orang telanjang, Arakosia, bangsanya cuma terbukti di sana. Dan Al-Quran tidak menyontoh sumber-sumber itu. Artinya kalau saya sendiri yakin bahwa Alexander itu Zulkarnain. Tadi dari awal saya katakan ada 4 kandidat Zulkarnain dalam buku-buku penulis Muslim. Yang satu mengatakan dari Syekh Hamdi dari Arab, menulis bahwa Zulkarnain itu adalah Raja Akhenaton yang hidup pada zaman Nabi Musa. Dan ini jauh dari segala kebenaran, karena Raja Mesir tidak pernah sampai ke utara, bukan Akhenaton. Yang kedua, ada yang mengatakan Raja Cyrus the Great, itu ditulis pertama kali oleh Maulana Abdul Kalam Azad, Menteri Pendidikan India, orang Muslim sebelum India merdeka, sebelum India pecah dari Pakistan. India, beliau meneliti ke daerah Iran itu, mengatakan bahwa Cyrus itulah yang disebut Alexander karena ada satu relief patungnya Cyrus memakai 2 tanduk. Itu aja sebenarnya. Zulkarnain Alexander pun mata uang, mata uang itu ada, dia pakai 2 tanduk. Itu gelar yang dipakai di Al-Quran, bukan nama diri, pemilik 2 tanduk. Ini hanya nama itu aja. Kemudian apa lagi tadi? Jadi boleh orang punya teori Cyrus dan sebagainya, tetapi nanti sejarah akan membuktikan bahwa Alexander itulah. Orang-orang Iran itu berpaham Cyrus itu karena dari Persia kan, Cyrus itu adalah Zulkarnain kalau dibaca di internet. Tetapi dengan analisis yang ilmiah, saya berani bertaruh bahwa Alexander itulah Zulkarnain, pemilik raja, pemilik 2 tanduk. Oke, gitu aja. Oke, rasanya setakat itu lah soalan ini sebab masa tak mengizinkan kita. Walaupun sebenarnya Pak Ismu ramai yang nak tanya lagi, itu ada lebih syarat mesti angkat. Tapi sebab kita kesuntukan masa kan, jadi harap sahabat-sahabat faham. Jadi Pak Ismu mungkin Pak Ismu ada kalau nak menghubungi Pak Ismu ke email Pak Ismu mungkin. Nanti saya jawabnya buatnya agak cukup. Oke, saya mau memberi hadiah buku, tapi harus bisa menjawab. 1 putra 1 putri. Coba 1 orang yang bisa menerangkan pembebasan Alexander ke barat, timur, dan ke utara dengan kata kuncinya tadi, diulangi sebentar aja. Akan saya beri 1 buku ini. Cuma siapa yang berani? Putra, yang putra dulu. Cerita yang berani. Di barat bertemu dengan apa, menemukan apa, lokasinya di mana, di timur. Siapa berani? Saya kasih 1. Oh, boleh siapa itu?
Saya ingat-ingat je lah. Yang pertama mata air warna hitam. Yang Pertama bara dulu. Maghrib Asyam itu apa? Maghrib Asyam itu daerah matahari yang terbenam. Yang kedua Di mana lokasinya? di Maghrib. Nah, di situ Zulkarnain menemukan apa? Di situ tidak ada mata air warna hitam. Di mana itu? Namanya apa? Siwa. Katara. Di sisi Katara ada apa? Ada kaum Siwa. Nah, Yang selepas itu apa dia? itu dia ke lepas ni koyak sikit-sikit bagi dia berpatah balik ke timur. Timur di mana itu? Timur itu di Tadi di mana lokasi timur tadi? Arakasia. Di mana itu Arakasia artinya apa? Arakasia artinya Akasta. Arakasia. Arakasia artinya apa? Akasia. Jepang. Arakasia. Arkai. Purba. Makanya orang yang telanjang. Selepas itu apa? Itu ke barat, ke timur. Dia kemudian ke pegunungan. Baina Dain. Di mana? Antara dua gunung itu beradanya di Ya, nggak bisa. Tak lulus ni. di Fargana ataupun di Gurun Kematian. Gurun Kematian itu selepas itu. Lagi lah. Monggol, Monggol. Perga di mana? Di lembah? Di lembah Lembah Kelang. Pergana artinya apa? Asing, Gori. Asing. Masih ada lokasinya sekarang, namanya masih ada. Artinya semua yang diceritakan Al-Quran itu di peta itu ada sampai sekarang, hanya kita kurang meneliti. Inilah keajaiban Al-Quran, dari waktu ke waktu akan tersingkap. Oke, terima kasih kepada siapa? Koyak semua muka surat. Oke, terima kasih. Sekarang yang putri, putra tak boleh ikut ya. Yang putri, saya ada satu pertanyaan yang boleh jawab, akan saya bisa. Pertanyaannya mudah. Coba sebutkan 4 hewan, 4 binatang yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak ibu. 4 hewan yang diciptakan oleh Allah tanpa proses perkawinan bapak ibu, kejantan betina, tidak. Ayo, jangan takut salah. Putra tak boleh ikut. 4 hewan yang diciptakan tanpa bapak ibu. Ya Pak? Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dr. Zawi
Siti Suhaidi. 4 haiwan yang dijadikan tanpa ibu bapa, ayam. Teruskan. Kedua cacing. Apa lagi? Ayam, ular. Apa kaitannya? Apa kaitan dengan gender? Kasawari. Yajud majud lah. Boleh. Wala apa? Oke, salah semua itu. Wah, ayam masih berkawin dengan jantan betina. Siapa lagi? Saya selalu berani tampil. Siapa? Nah, ini. Ayo boleh. Nanti dibagi berdua bukunya. Satu jawaban salah langsung ganti. Satu hewan salah ganti yang lain. Ini 4 harus benar semua tuh. Ayo. Waktunya nanti. 4 hewan yang diciptakan Allah tanpa proses perkawinan bapak ibu jantan betina. Ayo siapa? Ayo jadi yang begitu langsung aja. Jawab. Lah, cerita Rani pula. Yang putra ada yang tahu? Ada baru. Ayo Bu. Siapa ya? Boleh nama siapa? Dari Property Saint Energy. Yang pertama Tapak Sulaiman. Apa? Tapak Sulaiman. Starfish. Petri. Hewan. Hewan. Binatang yang diciptakan oleh Allah tanpa proses perkawinan atau bapak ibu. Lebah itu ada pasti ada jantan, ada betina, kemudian lahir telurnya itu salah arahnya dari yang lainnya. Ya Pak, dari situ boleh. Buruk itu bukan. Puan apa? Aiman. Yang lain sambil menunggu ini siapa? Yang pojok sana itu berani? Itu Aziz Cubai. Iya. Soto. Dan lebah. Oh salah. Yang lain? Yang nama dia. Saya tak tahu. Tahu dua dia. Tahu dia ular Nabi Musa. Betul. Ularnya Nabi Musa. Unta Nabi Saleh. Untanya Nabi Soleh betul. Lembu. Siapa berbatu dua itu? Nanti juga betul. Sapi betina. Untanya Nabi Soleh itu diciptakan Allah langsung dari batu di Al-Quran. Yang lain berarti nggak pernah baca Al-Quran. Sapi betina. Dua apa tadi? Tak, agak katakan dulu. Salah, tapi saya sudah. Tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi Ularnya Nabi Musa itu dari tongkat tanpa proses perkawinan. Dari tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular besar. Betul. Yang kedua untanya Nabi Sulaiman. Yang ketiga dan keempat siapa? Kambing yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim untuk Ismail tadi itu langsung dicipta oleh Allah. Betul. Satu lagi berarti sebagai dua. Sapi ya.
Siapa lagi kurang satu? Sapi betina. Sapi betina. Apa kisah dia kena cerita? Kaum samut. Apa? Nyamuk. Lembu kaum samud gak ada. Sapi, tapi kisah. Ada lembu itu kisahnya Bani Israel, tapi di situ ada perkawinan. Kurang satu, siapa? Berarti nanti dibagi dua. Oke, sudah ya. Siapa yang jawab satu lagi? Untanya Nabi Soleh yang diciptakan dari batu oleh Allah. Kemudian yang kedua ularnya Nabi Musa dari tongkat itu dilempar jadi ular besar. Yang ketiga kambing dombanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail itu mau disembelih korban, Allah ganti langsung dengan domba. Ini saya kira di rumah pasti sering baca Quran. Yang lainnya baca koran. Yang keempat adalah burung yang dicipta oleh Nabi Isa dari tanah lempung. Oke, silakan ini. Yang mana satu? Ini berarti dibagi dua itu ya. Siapa namanya? Nama Nurida Sakinah Nurida. dengan MSI. Saya Jadi itulah perjumpaan. Jadi tanyalah kepada siapa yang dapat hadiah. Jadi untuk kepada rakan-rakan, kita juga ada menyediakan 3 hadiah untuk tiga penanya yang pertama. Jadi kita nak minta Pak Wisnu untuk menyampaikan hadiah ketiga penanya utama. Kita disediakan.